Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufari dari TRO 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar kontrol klasik untuk motor listrik ya. Untuk yang pertama mungkin akan dibahas yaitu sejarah kontrol listrik. Sejarah sistem kontrol listrik dimulai pada abad 19 ya oleh James Clerk Maxwell yang meneliti stabilitas gubernur pada mesin uap. Dan ini memasuki abad ke-20. Sistem kontrol memulai berkembang dengan penerapan teori transformasi Laplace dan juga sistem analisis. Pada abad pertengahan ke-20, metode sistem kontrol proporsional integral derivatif atau bisa disebut PID ini mulai digunakan secara luas dalam teknologi industri. Perbandingan open loop dan closed loop pada materi kali ini ya, mungkin perbandingannya itu dalam sistem open loop tidak adanya umpan balik sehingga output tidak dikoreksikan atau disesuaikan yang dapat membuatnya menjadi kurang akurat. Sebaliknya dengan sistem closed loop ya menggunakan sistem umpan balik untuk menyesuaikan output secara berkelanjutan. Sehingga ini di sini mengurangi kesalahan dan juga sistem motor modern umumnya mengendalikan kontrol closed loop untuk memastikan efisiensi dan juga akurasi operasional. Lanjut ke karakteristik dinamik motor ya. Mungkin di sini dinamik motor yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi satu inersia, dua induktansi, tiga resistansi, dan juga yang terakhir beban. Dimana tanpa sistem kontrol motor ini dapat menunjukkan respon yang lambat, overshoot, dan juga kesalahan dalam steady state. Oleh karena itu penting untuk memiliki pengendalian guna menjaga performa motor agar tetap optimal dan juga menghindari masalah-masalah tersebut. Lanjut ke fungsi transfer motor. Dalam fungsi transfer motor ini, saya menjelaskan performa motor yang dimana dapat dimodelkan secara sistematis menggunakan fungsi transfer. Dan juga dalam model ini, konstanta atau waktu, inersia, dan juga penguatan sistem memegang peranan penting. Bisa teman-teman lihat pada bentuk umumnya, itu saya cantumkan rumus. Uh, di sini itu berguna untuk memahami parameter-parameter yang membantu dalam menganalisis respon motor terhadap berbagai input yang dapat memastikan motor berjalan secara efisien dan terkontrol. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu blok diagram sistem kontrol. Blok diagram sistem kontrol ini sering digambarkan dengan diagram blok. Proses dimulainya dengan input referensi ya, atau set point bisa dibilang begitu, yang kemudian diproses oleh controller. Motor ini atau plant menghasilkan output dan sensor umpan balik membandingkan output dengan set point tersebut. Jadi controller ini mengoreksi setiap kesalahan dan memastikan outputnya sesuai dengan input yang diinginkan. Di umpan balik ini memastikan untuk beroperasi dengan akurat sesuai set pointnya tadi ya. Lanjut, analisis domain waktu dan juga analisis domain frekuensi. Mungkin di sini akan saya jelaskan singkat ya, yang dimana dalam sistem analisis domain waktu ini parameter yang sangat amat penting itu ada beberapa. Yang pertama rise time, 2 delay, 3 overshoot, dan terakhir settling time. Yang dimana uh, digunakan untuk mengukur respon sistem, dan steady state error adalah metrik yang penting ya untuk mengevaluasi akurasi sistem. Steady state itu untuk mengukur akurasi sistem dan juga membantu mengevaluasi kualitas kontrol motor. Yang kedua itu ada analisis domain frekuensi. Yang dimana analisis domain frekuensi ini menggunakan diagram Bode, Nyquist, dan juga Rod-Locus. Di sini menghasilkan analisis gain margin, phase margin, dan juga bandwidth. Di sistem analisis domain frekuensi ini berguna untuk menentukan stabilitas sistem yang kita jalankan gitu. Lanjut, untuk kriteria stabilitasnya apa saja sih? Mungkin untuk di kriteria stabilitas ini bisa dibilang sangat penting karena kriteria Rotherhurst adalah metode sistematis yang digunakan untuk memeriksa stabilitas kriteria. Dan juga kriteria Nyquist memberikan analisis grafis, sementara Rod-Locus itu menunjukkan pergeseran pole system. Metode-metode ini
itu bisa dibilang penting untuk memastikan bahwa sistem kontrol motor yang kita kontrol sendiri beroperasi dengan aman dan juga andal gitu. Selanjutnya ada pembahasan tentang kontrol P, kontrol PD, dan juga kontrol PI. Yang dimana kontrol P itu bisa singkatannya proporsional. Mungkin akan saya jelaskan singkat. Kontrol proporsional itu sederhananya kontrol yang sederhana dan juga tepat, tapi tidak menghilangkan error dalam steady state. Jadi controller ini cocok digunakan untuk sistem-sistem sederhana ataupun sistem-sistem rumahan ya. Lanjut kita ke kontrol PI, proportional integral. Kontrol PI ini berfungsi untuk menghilangkan error steady state, tetapi bisa menyebabkan overshoot. Jadi kalau misal penggunaan proportional integral ini berlebihan, ini sebenarnya bagus, bisa meningkatkan akurasi sistem dan lain-lain, tapi dalam controller proportional integral ini juga dapat menghasilkan overshoot, yang dimana overshoot itu bahaya untuk kontrol kita. Lanjut ke kontrol PD, yaitu proportional derivative. Di sini proportional derivative itu mempercepat proses dan mengurangi osilasi, namun tidak menghilangkan error steady state sepenuhnya. Jadi ini win-win solution antara kontrol P dan juga kontrol PI. Dia itu ada di tengah-tengah antara PI yang tidak bisa overshoot, tapi juga bisa digunakan untuk sistem yang berskala industri, mungkin gitu ya. Selanjutnya ada controller PID. Controller PID ini menggabungkan dari kontrol P, kontrol PI, dan juga kontrol PD tadi. Yang dimana controller PID ini bisa dibilang paling cepat, akurat, dan juga stabil, yang banyak digunakan dalam aplikasi industri berskala besar. Dan untuk controller PID ini uh, menggunakan tuning pada controller PID seperti menggunakan Ziegler-Nichols, trial and error, ataupun software simulasi seperti MATLAB atau Simulink yang sering digunakan pada industri-industri tersebut. Lanjut, mungkin jenis motor yang dikontrol. Di sini jenis motor yang dikontrol saya memberikan beberapa jenis. Itu ada motor DC yang bisa dikontrol menggunakan PID, itu mudah banget. Yang kedua, motor induksi yang dimana butuh controller vektor ya. Yang ketiga, stepper yang digunakan untuk kontrol posisi. Dan yang terakhir, motor sinkron yang digunakan untuk aplikasi presisi tingkat tinggi. Biasanya digunakan untuk industrial scale ya. Lanjut contoh aplikasi kontrol motor. Untuk di industri sendiri ada banyak sebenarnya, konveyor, mesin CNC, robot lengan, lain-lain itu sebenarnya pakai kontrol motor. Dan yang kedua itu ada otomotif itu kendaraan listrik, terus controller kecepatan. Pokoknya mesin-mesin yang berbau listrik ataupun berbau otomotif itu biasanya menggunakan kontrol motor. Yang ketiga, robotika ini saya membuktikannya sendiri ya, dalam pembuktian servo motor, dan juga motor stepper, roda dan lain-lain itu menggunakan kontrol motor juga. Dan yang terakhir mungkin rumah tangga, bisa mesin cuci, kipas angin, AC, terus pokoknya benda-benda yang berputar di rumah-rumah itu biasanya menggunakan kontrol motor. Mungkin langsung dibahas untuk kelebihan dan juga kekurangannya. Kekurangan dari ini yaitu kurang fleksibel untuk sistem non-linear. Jadi sistemnya ini terlalu berbelit ya untuk dipelajari secara rumahan atau secara otodidak, itu cukup susah. Dan juga yang kedua, parameternya mudah berubah-ubah. Jadi tidak bisa hanya dilakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali pengujian, bahkan 5 kali pengujian pun kadang tidak valid. Yang dimana controller ini juga susah, parameternya berubah-ubah. Terakhir yaitu ada perlunya metode modern untuk sistem kompleks. Jadi sistem yang besar berskala industri itu metodenya harus tepat sehingga mendapatkan parameter yang hampir bisa dikatakan nol error untuk skala industri. Mungkin untuk kelebihannya bisa dibilang sederhana, banyak dipakai, banyak orang bisa secara simpelnya, implementasiannya mudah, tapi ya kekurangannya ini datanya banyak dan lain-lain.
Nah, ini di sini ada rangkaian diagram starting dol ya yang biasa digunakan untuk eh, motor tiga fasa dan juga lain-lain. Ini bisa dilihat di sini ada MCB satu fasa, terus MCB-nya ngalir ke TOR, TOR-nya ngebuka atau nutup. Di sini juga ditambahkan sistem start and stop biar lebih aman dan juga di sini langsung mengalir ke motor tiga pasanya. Tapi sebelum sampai ke motor tiga pasa, ini dijelaskan dulu ada sistem yang dimana kontaktor kontaktor ini berfungsi untuk keamanan dari sistem kita agar motor tiga pasa kita nggak langsung kaget ketemu tegangan tinggi gitu ya. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.